Lampu-lampu gedung, suara klakson, suara kendaraan merupakan hal yang sering kita rasakan ketika hidup di tengah keramaian kota. Namun pernahkah kalian membayangkan seperti apa rasanya hidup di pinggiran kota, yang jauh dari kemeriahan lampu-lampu kota yang menyala di malam hari? Kampung Pondok 2, Desa Pantai, Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, merupakan sebuah perkampungan yang terletak tidak jauh dari pantai utara Pulau Jawa. Muara Gembong, suatu kecamatan paling ujung dari Kabupaten Bekasi. Daerah ini seringkali dikenal dengan pantainya, hutan mangrove, hingga dikenal sebagai daerah yang sering terkena banjirop. Selain itu, di Muara Gembong, tepatnya di Kampung Pondok 2 juga terkenal dengan tambaknya. Sebagian besar dari warga asli kampung ini mengandalkan mata pencaharian dari tambak tersebut. Kita juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu warga asli Kampung Pondok 2 yang bekerja sebagai petani tambak. Beliau bernama Bapak Jamil. Kesehariannya biasanya ngapain, Pak? Sehari-hari itu pekerjaan rumput laut, nelayan metambak gitu. Dan sambilan ya kita tukangin, tukang rumah. Masa gitu, Pak. Tambak di sini ada berapa? Tambak di sini sekitar, ya saya pegang tambak ini hanya cuman 1,5 hektar. Ini ada hektar setengah. Ini. Itu milik sendiri atau sewa, Pak? Ini sewa. Kira-kira kalau boleh tahu, Pak, Ya. itu sewanya berapa, Pak, per tahun? Kalau per tahun ini kena 1 hektar 3 juta 1 hektar tuh. per tahun. Oh, pemiliknya? Pemiliknya bukan orang sini, Pak. Oh, bukan orang. Kira udah berapa lama, Pak? Ini udah sekitar ya seumur saya di sini lah, sewa gitu. Berarti dari bapak kecil sampai besar ngurus ini. Ngurus tambak, Oh, ngurus saudara tambak orangnya gitu. Oh, berarti orang asli sini, Pak. Asli saya asli pribumi sini gitu. Kalau boleh Cuman yang tahu, punya tambak orang luar kampung gitu, orang Jakarta. alamat lengkapnya di mana, Pak? Desa Urip Jaya, Kampung Pondok 2. Di tambak isi apa kita? Isi tambaknya apa ya, Pak? Bandeng, udang, ya kan, udang bago gitu, atau pancet. Dan lagi rumput laut. Itu Sehari-hari rumput laut. kalau tiap panen hasilnya dijual ke pedagang atau ke gimana? Ya, ada penampungnya. Pemasoknya? Pemasoknya ada penampungnya. Kalau boleh tahu berapa tuh, Pak? Kalau bandeng per kilo itu 30, pokoknya ada 30.000 per kilo. Pokoknya. Kalau udang bago itu ya, ada yang 90, 100, 150. Tuh, CS-nya lah tergantung ukurannya. Selama nambak ada nggak, Pak, dukanya? Ya dukanya inilah kalau misalnya banjir. Nah, Oh, banjir gimana, Pak? banjir nanti itu Bisa diceritain? musim kemarau, musim hujan. Oh, musim hujan air naik. Air naik Itu gitu. dari mana, Pak, aja. naik? Dari atas. Dari daerah atas pegunungan. Nah, datang air laut datang. Itu bareng. Oh. Ya, Berarti gitu. pernah ini dong kebobolan ikannya? Jebol? Tapi Tambak? kita udah perhitungkan kalau itu ukurannya nggak lama. Kalau paling itu perkirakan 20 hari. Itu cuman 1 tahun cuman 2 kali lah. Musim hujan sama musim kemarau, musim kemarau gitu, musim timur lah kalau bahasa orang sini. Itu panen berapa bulan sekali, Pak? Kalau bandeng 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan, 5 bulan udah panen. Udah panen bandeng. Dari bibit. Tergantung jadi bibit. Bibitnya ada ukuran macam-macam. Oh, iya. Ada yang ukuran 2 jari, ya kan? Ada yang seperti korek api. Gitu. Berbeda gitu. Isi tambaknya bandeng, Pak. Udang, Oh, udang Oh, rata-rata. udang, ya. Itu udang juga pemasok juga. pemasok juga. Kalau boleh tahu pemasok itu setiap hari apa, Pak, datangnya, Pak? Pemasok setiap hari kalau udang. Setiap hari. Kalau udang setiap hari. Kalau kita udah besar. Kalau bandeng 4 bulan sekali. Gitu. Kalau buat harga bibitnya? Harga bibit bandeng ada 1.500,
ada yang 500, paling kecil 3.000 perak Oh. gitu. Ah, Per ekor. per ekor itu. Iya, per ekor. Pernah ada kejadian-kejadian aneh gitu nggak sih Pak selama ini di sini Pak? Kejadian aneh sih nggak, paling ya kita kejadiannya kalau cuaca dingin itu masalah gangguan tambak lah. Nah, kalau musim dingin itu kadang-kadang udang kurang bagus, Kurang bagusnya kenapa Pak? hawa dingin gitu. Oh dingin. Nah, hujan kalau lebat, kalau airnya tawar kita nggak berani lepas Oh. gitu. Itu bisa mati atau? Mati. Oh mati. Jadi bibit. Hawa dingin itu bibit bisa mati. Hawa bibit bisa mati. Selain panen ikan dan udang, Bapak Jamil juga menjelaskan bahwa di tambak ini terdapat rumput laut. Kalau rumput laut itu benihnya itu berupa apa Pak? Kalau boleh tahu? Kalau rumput laut itu benihnya, rumputnya yang udah jadi, ikan yang rumput yang udah siap tabur, nggak pakai bibit ya. Oh jadi ditabur begitu Pak, bukan ditanam gitu? Nggak ditanam, Oh, bukan. ditabur. Kita di sini nggak pakai di benih, tapi pakainya langsung tabur. Ambil dari laut, pertama asalnya, ya bibitnya kita sebar di laut, di tambak. Gitu. Jadi nggak pakai tambang. Kalau di laut kan pakai tambang. Kalau ini kita alami ukurannya, langsung kita sebar semua tambak gitu. Misalnya 1,5 hektar, yang minimal 2 ton lah bibitnya. Ya. Kalau buat harganya? Kalau harga itu berkelas ukurannya. Kalau kita hanya mau cari punya tambak itu minimal 3.000 per kilo. Per kilo. Itu ada bos, kita langsung ke bos. Cuman kita kan bagi 2 sama yang punya tambak. Iya. Bukan kita yang ngangkat, nanti ada orang yang ngangkat lagi. Kita yang punya nanti ngangkat sarang separuh, dia 15, saya 15, 1.500 gitu kurang. Bagi hasil. Belas semangka lah bagi 2. Iya. Kalau gitu dah. Rumput laut gagal sama musim kemarau juga musim hujan. Kalau kebanyakan tawar kurang bagus. Nah, banyakan hujan airnya awal bagus. Yang penting kalau dia airnya tawar nggak butek, bening masih bagus. Kalau hasil liwat asin nggak bagus. Kalau gitu. Jadi ya apa namanya nggak begitu asin. Payo lah airnya payo. Cuman airnya usahakan bening, jernih gitu. Pernah saya alamin kena banjir langsung butek gitu total air tawar. Jadi kan ladonnya ini serapannya mati menutupin gitu. Kalau panen rumput laut itu biasanya berapa lama? Itu kalau udah jadi dia pertama kita lepas 1 bulan lah. 1 bulan udah panen. Keduanya 15 hari. Pokoknya 2 minggu sekali lah panen. Kalau udah kita angkat pertama itu sudah 15 hari sekali, 2 minggu sekali kita harus panen. Ukuran harus siap dipanennya itu bagaimana Pak kalau rumput laut? Dia kita cek di tambak, kita rumputnya sudah bagus, merata, perkembangannya baru kita angkat gitu. Oh, jadi diangkat semuanya gitu. Angkat semua, nanti kita kan tinggal semua. Nanti kita kocok, sisanya kita buang. Kalau udah kita ngangkat kita muter nih, cari sampai sebelah tambak. Sebelum sampai entuk ini udah numbuh lagi. Jadi dia kayak bayam, kayak pohon kalau di pertanian bayam. Jadi kita belum muter dia udah berkembang lagi gitu. Kalau lagi perkembangannya subur itu nggak 1 bulan itu udah ketutup lagi. Kalau telat gitu pemasok suka marah nggak sih Pak? Apa udah koordinasi sebelumnya? Dia udah tahu. Oh, udah tahu. Semua pemasok ini udah paham. Karena misalnya rumput agak bagus nih, dia otomatis seminggu harus sudah nimbang, 2 minggu nimbang. Masuk. Masuk dari daerah mana Pak? Kalau pemasok asli orang sini, cuman yang belinya ke pabrik langsung kirim. Orang luar, orang Tangerang, ke Tangerang kirimnya. Lagi dia kalau kirim langsung packingan pabrik, kita udah jual curaknya itu, rumputnya dapat gulung, tadi ditampung diolah lagi. Dia ukuran di packing lagi, ya ukuran 50 kilo baru kirim ke pabrik. Seperti itulah kehidupan di tambak Muara Gembong. Apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan di sana. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan.